Aku berpikir kehidupannya lebih tidak beruntung daripada aku. Mungkin itu salah satu alasan dia selalu menginginkan milik orang lain. Hubunganku dengan laut rasanya berat untuk dilanjut, tapi sulit untuk dilepas. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan selamat hari Sabtu. Kalau lo malam hari ini lagi ngerasa ini adalah hari yang buruk, lo wajib dengerin episode malam hari ini sampai habis. Anyway, sorry banget karena episode barunya baru gue publish sekarang. Karena emang ini episode baru gue buat sekarang juga gitu. Dan ini juga uploadnya agak malaman ya. Gue gak tahu ini bakal publish dan bisa didengerin itu di jam berapa. Tapi yang jelas kemarin itu ada beberapa hal yang sebenarnya gue sempet mention juga di beberapa live gue di TikTok. Jadi buat lo yang belum tahu, gue mau ngasih info sedikit juga. Jadi podcast Teman Tidur itu ada di TikTok dan setiap malam tuh kadang suka live gitu. Jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng di sana, bareng pendengar yang lainnya juga gitu. Nah di sana gue sempat mention kayak di minggu kemarin tuh nggak ada episode baru karena komputer gue rusak. Dan ya, kalau lo ngerasa hari lo sekarang lagi paling buruk gitu ya, kayak hari gue juga buruk deh. Karena jadi kemarin tuh komputer nggak jalan, komputer rusak gitu kan, nggak bisa dipakai. Jadi komputer gue tuh intinya mati total lah, nggak bisa nyala sama sekali. Nah itu tuh merembet ternyata. Dari yang tadinya tuh dikiranya motherboardnya kan, karena bener-bener pas dicek pakai power supply yang lain, itu nggak naik sama sekali gitu. Ya udah ganti tuh si motherboardnya, gue beli dulu inden kan, karena di kota gue ini gue belum terlalu tahu daerah-daerah sini gitu yang toko komputer yang lumayan komplit lah gitu. Ada sih sebenarnya, cuma motherboardnya nggak kompatibel sama spek yang ada di gue gitu. Mana gue beli itu sekitar 3-4 harian, itu gue nggak kerja sama sekali. Oh ya anyway, gue sebenarnya ada laptop, cuma emang di laptop itu gue nggak setting untuk ngerjain pekerjaan audio gitu, makanya gue nggak bisa bikin si podcast ini gitu. Tapi untuk beberapa kerjaan yang kayak visual, gue kan selain Teman Tidur itu ada media gitu, kayak media arsitek interior, itu namanya era visual. Nah untuk di si laptopnya tuh bisa gitu. Nah cuma kemarin juga ada kendala di laptopnya pas gue mau ngerjain yang kerjaan era visual. Itu ternyata si Enscape-nya tuh gak bisa kebuka gitu. Gue juga aneh kenapa kok gak bisa kebuka gitu. Jadi kayak force close gitu. Dan itu gue juga agak bingung ya, maksudnya kayak kok biasanya enggak terus sekarang tiba-tiba suka keluar. Nah mungkin gue tuh kepikiran juga, maksudnya mungkin karena si laptop gue ini kan kadang kalau pas mau dimatiin tuh suka minta update si Windows-nya gitu. Nah mungkin kayaknya settingan Windows-nya tuh jadi kayak ada yang kerubah lah gitu. Gue mikirnya waktu itu kayak gitu. Tapi singkat cerita ya udahlah, itu tuh udah bener-bener berapa hari ya, seminggu ada kali, makanya gue nggak bikin sama sekali gitu. Gue kerja cuma dari handphone doang sama iPad, terus kayak ya udah yang sebisa-bisanya gue kerjain gitu. Dan di situ tuh gue ngerasa kayak ya gue nggak bisa optimal nih untuk kerja gitu. Tapi anyway ini sorry banget ya, gue jadi cerita tentang gue dulu, nggak apa-apa ya. Jarang-jarang juga kan gue cerita di sini gitu. Jadi intinya gitulah, gue ngerasa mungkin minggu kemarin tuh kayak hari-hari yang paling buruk sih, kayak gue bingung banget harus ngapain gitu. Tapi untungnya waktu pas di minggu kemarin itu kan gue ngerasa kayak aduh ada aja gitu, udah komputer nggak bisa nyala, si laptop pun nggak bisa dipakai pula gitu. Ditambah lagi ada satu lagi, jadi gue tuh berencana untuk kayak downgrade handphone gue. Jadi gue coba untuk benerin handphone yang iPhone 7. Tujuannya sebenarnya
biar si yang handphone satunya lagi ini bisa dipakai sama adik gue untuk konten di yang Salira yang perfume itu. Karena yang di adik gue itu dia konten pakai Android. Sebenarnya nggak masalah sih, bagus-bagus juga gitu. Cuma nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak visualnya agak kurang aja gitu. Makanya yaudah deh, karena gue handphone yang satunya cuma dipakai buat WhatsApp doang, tektokan sama klien, mending gue benerin lagi aja yang iPhone 7-nya gitu. Karena itu udah hampir mau 2 tahun itu nggak pernah gue benerin lagi gitu. Karena gue mikirnya ya udahlah, nggak mungkin bisa nyala lagi gitu. Tapi ternyata kemarin tuh ada salah satu service center gitu yang bilang dia tuh bisa benerin. Makanya gue kemarin coba untuk benerin tuh. Udahlah gue benerin kan. Nyala tuh, meskipun itu gue harus taruh dulu sekitar 2 atau 3 harian. Dan handphonenya nyala, ya harganya lumayan juga. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya daripada gue harus beli handphone yang baru gitu, yang harganya lumayan banget kan, mahal banget. Udah deh akhirnya dibetulin tuh si iPhone 7 udah beres kan, 3 harian. Gue ambil lagi. Oh ya anyway itu benerinnya tuh di luar kota. Jadi bukan di kota gue tinggal gitu. Nah udah gue ambil tuh. Terus gue udah mau kasih tuh handphone gue ke adik gue. Adiknya Cindy lah. Terus udah gitu gue mau berencana untuk si iPhone 7 ini kan bener-bener dia udah 2 tahun gitu. Temper glassnya udah pecah nggak karuan. Case-nya juga nggak tahu pada kemana. Gue berinisiatif untuk pasang temper glass sama si pasang case-nya juga biar kalau jatuh-jatuh dikit atau kesenggol nggak ringkih gitu. Dan lo tahu apa? Pas gue ke toko kayak aksesoris handphone gitu, gue berencana untuk ganti temper glass sekalian sama handphone yang gue yang satunya. Jadi 2 handphone itu gue taruh di etalase. Di atas temper glassnya itu salah gue juga sih. Ya salah satunya ada kesalahan di gue juga gitu. Terus si abangnya tuh narik si temper glassnya dan handphone yang 7 itu jatuh. Handphone itu jatuh dan mati total lagi. Anjir itu gue kesel banget. Kayak lo kebayang gak sih komputer gue pada saat itu belum beres ya. Itu bener-bener motherboard tuh belum belum udah datang tapi ternyata power supply yang apa? Yang rusaknya gitu. Jadi power supply-nya pun gue harus beli lagi. Nunggu sekitar 3 sampai 4 harian lagi. Jadi total gue nungguin si komputer itu 7 hari sampai 8 harian lah. Nah jadi di situ tuh komputer gue belum bisa pakai, terus laptop juga lagi kayak gitulah. Terus si handphone yang baru dibenerin gue udah happy gitu ya, kayak baru lagi gue pakai iPhone 7 dan seseru itu karena kecil kan. Sebenarnya yang daily driver gue juga itu nggak terlalu besar kan handphonenya. Sebalik lagi ke ceritanya, intinya di situ handphonenya jatuh dan mati total. Dan di situ gue kesal banget. Cuma gue mau marah, gue juga bingung ya. Abangnya juga pasti bingung kan, maksudnya ya harus ngomong apa gitu. Cuma gue tuh sebenarnya cuma mengharapkan si abangnya bilang kayak sorry gitu atau mas atau sorry ya nggak sengaja gitu. Ini dia tidak bisa berkata-kata dan setelah gue tanya gitu maksudnya, terus ini gimana? Gue bilang kan. Terus dia bilang, oh ya udah handphonenya taruh sini aja gitu. Anjir di situ gue kayak anjir enteng banget lo ngomong, ini kan ada chat yang baru aja gue backup. Jadi iCloud-nya tuh terpisah dan ya bodohnya gue cuma satu di situ doang dan nomornya tuh udah nggak apa ya, udah hangus. Terus gue belum sempat ganti nomornya pakai yang nomor yang baru. Jadi pas minta backup gue login di device yang lain tuh nggak bisa. Gue harus ada verifikasi dulu dari iCloud yang nyangkol sebelumnya atau bisa verifikasi ke nomor telepon. Cuma masalahnya nomor telepon itu udah hangus. Kebayang gak sih lo, jadi kayak anjir ada aja gitu. Sedangkan waktu itu kerjaan lumayan lagi peak-peaknya gitu. Kayak banyak orang yang nanya-nanya di si era visual ya. Kayak ada beberapa brand yang pengen kerja sama gitu. Udah di situ gue bete banget. Tapi sebenarnya pas hari itu gue nggak terlalu bete karena di waktu yang bersamaan ternyata salah satu konten yang ada di era visual itu lumayan FYP lah karena dia menyentuh sampai 1,8 juta view kalau nggak salah ya. Ya kayak gitulah. Dan itu konten gue yang baru bener-bener pecah telur banget gitu sampai tembus segitu di video yang ada keranjang kuningnya gitu. Karena kan di TikTok tuh susah banget ya untuk kayak pakai keranjang kuning tapi dapat viewer yang lumayan gede gitu. Nah di situ tuh gue ngerasa kayak happy tapi sedih juga gitu. Ya gitulah pokoknya campur aduk. Makanya kayak anjir gitu. Dan dia itu kurang lebih alasan kenapa si episodenya itu baru gue ya publish sekarang gitu. Sorry banget ya anyway.
Buat lo yang mungkin kayak ini podcast sering banget hiatus sih di season 8 gitu. Gue tuh sebenarnya pengen rutin, cuma sorry ya guys. Semoga lo bisa memahami. Dan intinya gitulah, gue ngerasa kayaknya apes aja gitu 2 minggu kemarin. Gue apes sih, maksudnya kayak harinya buruk aja gitu. Ditambah lagi, tahu gak sih lo tadi banget hari ini gitu. Gue tuh udah rencana kayak, gue bikin podcast di sekarang. Tadinya mau kemarin, cuma kemarin tuh gue ada beberapa kerjaan, jadi handphone udah benar, komputer udah benar gitu. Nah gue tuh cicil untuk satu-satu beresin kerjaan-kerjaannya gitu. Dan tadi juga gue sempat beberapa kali meeting gitu sama eh, beberapa brand yang mau kerja sama gitu. Nah cuma pas sore itu sebenarnya dari pagi tuh gue udah ngerasa nggak enak badan ya, kayak tenggorokan tuh udah mulai nggak enak lah. Nah pas waktu sore itu tuh gue sempat keluar sama Cindy, sama si Dede, sama nyokap untuk nyari makan gitu. Sore nyari makan, nah di situ gue udah mulai ngerasa kayak kok kayaknya makin parah nih si tenggorokan gitu. Terus dan bener aja pulang dari sana, gue ngerasa kayak makin parah si tenggorokannya nggak enak dan kayak agak meriang gitu. Terus gue tidur tuh sore jam 5-an, kebangun terus maghrib kan. Dari situ gue mau tidur lagi, lanjut tidur, dan gue baru inget ternyata gue belum posting gitu di si era visualnya itu. Wah itu langsung kayak anjir, gue tuh lagi nggak enak badan gitu kan. Tapi gue harus tetap publish gitu karena ya gimana ya, ya emang udah timeline kayak gitu. Terus gue pikir anjir, gue juga lupa belum bikin podcast gitu. Gue tuh harusnya pengennya sih gue sekarang istirahat gitu, cuma gila minggu kemarin gue nggak publish, terus sekarang gue nggak publish episode lagi gitu, kayak wah anjir nggak bisa lah. Ya udah gue akhirnya paksain, gue keluar lagi tuh abis isa setengah 8, jam 8-an mungkin. Gue ke apoteknya beli obat gitu, terus gue makan dulu, hantem langsung minum obat, dan sekarang gue udah ada di studio untuk siaran podcast teman tidur ini. Gak tau ya, gue ngerasa kayak capek aja beberapa minggu terakhir ya. Ya 2 minggu terakhir lah. Oh ya belum lagi kayak kemarin waktu pemilu. Gue kan pemilunya tuh gue ternyata masih terdaftar di kota nyokap gue gitu. Jadi belum di KTP yang baru gue sekarang. Makanya kemarin tuh pas gue mau nyoblos gitu ya, gue harus pulang ke kota nyokap gue. Makanya nyokap gue sekarang ada di sini. Jadi ya gitulah. Pokoknya lumayan capek gitu badan. Padahal kemarin baru dipijit sih gue. Cuma kayak gak tau, gue ngerasa kayak capek banget gitu. Ada gak sih yang ngerasain juga sama kayak gue gitu? Kayak hari-harinya tuh capek banget. bukannya pengen ngeluh ya, tapi lebih ke kayak ya kita ngerasa capek tapi tetap harus dikerjain gitu loh. Kayak pernah gak sih lo ngerasain hal yang kayak gitu juga? Kayak lo udah tau capek tapi harus tetap jalanin gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitulah gue sekarang. Dan mungkin itu juga menimpa di lo ya malam hari ini. Oke, jadi itu cerita gue sebenarnya. Ini cerita gue aja lebih dari 10 menit, sorry banget ya guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ya kemarin kan minggu kemarin gue nggak sempet update gitu, kayak gue ngapain aja. Dan ya sebenarnya nggak penting juga mungkin ya buat lo kayak. Cuma gue mau ngasih info aja gitu, kenapa minggu kemarin gue nggak upload si episodenya gitu. Nah dari malam hari ini ada satu cerita yang sebenarnya mungkin ini bisa jadi kayak cerita yang bikin capek juga sih kayaknya ya. Gue dapetin dari website teman tidur tentunya. Dia kasih judul ketika mantannya pacarku minta balikan. Capek gak sih? Lo udah punya pasangan, terus tiba-tiba pasangan lo tuh kan punya mantan gitu. Si mantannya tuh ngajak balikan pasangan lo gitu. Wah itu capek sih kayaknya. Capek gak sih? Gue sih tadi sempat baca sekilas ya, dan ya kayaknya seru juga untuk diangkat. Gue nggak tahu ini malam hari ini ada yang lagi ngerasain hal yang sama juga atau enggak gitu. Dan semoga sih cerita malam hari ini gue berharap seperti biasa bisa nemenin lo sampai nanti akhirnya lo tertidur gitu. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya, gue langsung. Oh sorry. Gue kelupaan nih. Aduh gila, gue sampai kelupaan. Parfum, gue belum ngingetin lo tentang parfum. Tapi anyway, thank you banget buat 2 minggu terakhir kemarin. Ya meskipun gak setiap hari ada yang check out, tapi thank you banget buat lo yang udah pada check out ya.
kemarin, dan gue yakin itu pasti dari lo pendengar teman tidur. Karena di parfumnya sendiri gue belum terlalu banyak pakai strategi marketing yang gimana-gimana. Gue cuma mengandalkan dari si teman tidur ini doang. So thank you banget buat lo yang udah pada check out. Semoga lo suka sama beberapa varian parfumnya. Gue berencana untuk di tahun ini nih kayak bukan ngasih ya, kayak ngejual si apa testernya gitu ya. Jadi ada beberapa tester tapi yang kayak cuma 2 mili atau 3 mili gitu. Yang harganya juga murah gitu. Biar lo bisa cobain dulu sebelum nanti lo beli yang varian yang ukuran itu gede gitu. Tapi sekali lagi thank you banget buat lo yang udah pada check out ya. Buat lo yang belum pada check out, lo wajib cobain parfum. Sekarang tuh ada 5 varian tapi gue lagi coba untuk bikin apa ya, ngeluarin varian yang baru yang nantinya bakal berkolaborasi dengan teman tidur. Jadi kayak ini nih menurut gue wangian yang cocok untuk merepresentasikan Salira kolaborasi sama teman tidur gitu. Jadi tungguin aja ya nanti di tahun ini. Harusnya sih sebelum Ramadan, tapi gue gak tahu bakal kejar atau enggak. Tapi ya doain aja. Sekali lagi buat lo yang belum nyobain, wajib cobain. Lo bisa check out di Shopee atau lo bisa check out di TikTok Shop. Gitu. Dan kayaknya gue bakal lebih sering nanti ya. Kalau sekarang udah mulai aman, kayaknya bakal lebih sering untuk live gitu di TikTok. So buat lo yang pada punya TikTok, wajib banget untuk follow TikToknya Podcast Teman Tidur. Itu usernya podcast.temantidur gitu. Oke. Ya, langsung aja gue masuk ke ceritanya. Malam Kadera. Salam kenal. Aku Indi. Aku ingin sedikit bercerita tentang situasi yang sekarang ku alami. Oh ya, anyway, ini Indi namanya udah disamarin ya. Rasanya sangat membingungkan. Sudah hampir 2 tahun aku menarik diri dari kehidupan sosial karena aku mengidap TB-RO yang mengharuskan aku minum obat selama 2 tahun terakhir. Kalau nggak salah tuh ini nih kayak tuber TBC gitu. Iya nggak sih? Tadi tuh gue sempat googling gitu, tapi yang kayak mengharuskan untuk minum obat gitu. Ya kalau nggak salah kayak gitu ya, koreksi kalau gue salah. Ya intinya itulah. Oke, gue lanjut lagi ke ceritanya ya. Yang mengharuskan aku minum obat selama 2 tahun terakhir. Tuh kan bener kan. Oke, semoga lo sekarang posisinya gue nggak tahu. Ini gue juga nggak cek lagi tadi ini masuk ke teman tidur itu di tanggal berapa. Tapi gue berharap lo sekarang udah sembuh ya. Amin. Oke, tadi sampai mana nih? Oh ini, rasanya semua kehidupanku hancur. Kuliah, drop out, putus cinta, semua teman pergi melanjutkan hidupnya masing-masing. Dan selama itu pula aku tidak bertemu siapapun kecuali dokter, perawat, adikku, dan orang tuaku. Aku merasa tidak beruntung. Sampai suatu ketika, seorang lelaki mengajakku berkenalan secara virtual. Awalnya terasa aneh, karena kebiasaanku yang insomnia dan mood yang tidak stabil membuatku merasa tidak cukup pantas untuk memiliki seorang pasangan atau pacar. Aku tahu suatu saat kegilaanku mungkin akan menyakiti dia. Namun setelah hampir 2 bulan, dia mengungkapkan perasaannya dan aku menerimanya. Kami berpacaran selama setahun. Sebut aja namanya Laut. Dia pria yang sangat sabar dan berhati lembut. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita bernama Amanda menghubungiku. Dan ternyata dia adalah mantan dari pacarku. Dia cukup kasar memintaku untuk memutuskan hubunganku dengan Laut. Dengan alasan dia meminta Laut kembali bersamanya. Aku berusaha tenang dan berbicara pada Laut. Awalnya Laut menganggap enteng karena ia bilang Amanda yang selalu meninggalkannya dan berselingkuh beberapa kali dengan teman dekat Laut. Jujur aku tidak menanyakan lebih jauh karena aku tidak suka dengan cara Amanda. Selama beberapa hari rasanya aku seperti diteror, bahkan ketika aku blokir akun dan nomor WhatsApp-nya, Amanda tetap berusaha untuk menghubungiku lewat nomor lain. Kesabaranku rasanya habis, aku mengamuk pada Laut dan bilang padanya kalau belum selesai jangan sama aku dong. Kenapa sih aku harus pusing tiap hari ditanya kapan putus mulu sama mantan kamu yang rese itu?
Laut berusaha menenangkan aku dan menegur Amanda. Namun, Amanda selalu berdalih tidak menggangguku dan melanjutkan merayu pacarku berkali-kali, bahkan menanyakan apakah Laut masih sayang dia. Apakah mungkin kembali, dan berusaha menarik perhatian Laut dengan mengirimkan foto seksinya. Sungguh aku benci dia. Sampai aku menyuruh Laut untuk memblokir semua akun Amanda. Laut melakukannya demi menenangkan aku. Namun, beberapa hari kemudian aku melihat akun Laut ada di daftar following Amanda. Yap, Laut memfollow Amanda. Rasanya sudah sangat toksik, aku hanya bisa diam dan menangis. Laut meminta maaf padaku dan memintaku untuk tidak meninggalkannya. Dia bilang hanya iseng dan hanya ingin balas dendam. Lagi-lagi aku memaafkan. Laut berusaha mengembalikan kepercayaanku karena di tahun depan rencananya kami akan menikah. Mungkin ia tak mau semua berantakan. Amanda terus berulah membuatku cemburu dan membuatku berpikir buruk tentang Laut seperti dia pernah menjebak Laut untuk berhubungan badan. Beberapa kali dengannya padahal ia terkena vaginitis dan penyakit menular seksual. Laut mulai marah atas fitnah yang Manda berikan, bahkan dia berani untuk melakukan check up. Aku menyetujuinya dan hasilnya nihil. Laut sehat, tidak terkena penyakit menular seksual. Setelah kejadian itu, Laut memblokir semua akun Amanda. Dan Amanda tetap melanjutkan memakiku karena semua akun dan WhatsApp-nya diblokir Laut. Aku sudah tidak bisa berpikir jernih, aku lelah. Aku tidak mau jadi jahat. Amanda seorang ibu, anak satu tanpa pernah memiliki suami. Aku berpikir kehidupannya lebih tidak beruntung daripada aku. Mungkin itu salah satu alasan dia selalu menginginkan milik orang lain. Hubunganku dengan Laut rasanya berat untuk dilanjut, tapi sulit untuk dilepas. Tapi aku tak mau hidup dengan terus-terusan overthinking atau ada di dalam bayang-bayang Amanda. Dan ceritanya selesai. Ya, itu cerita dari Indi yang ya sama ya. Kayak cerita gue di awal gitu, kayak capek ya. Tapi kayak capek cuma harus dijalani gitu. Jadi gimana ya? Ya kurang lebih kayak gitulah. Kayak cerita gue dan cerita Amanda. Dan gue yakin mungkin ada beberapa di antaranya yang dengerin episode malam hari ini lagi ngerasain hal yang sama juga gitu. Kayak lo ngerasa lo udah coba untuk semua cara, untuk ngejalanin semuanya, ngasih yang terbaik, gak terlalu banyak ngeluh, tapi ya tetap aja capek gitu. Tapi kadang ketika rasa capek itu muncul, biasanya suka ada beberapa hal yang bikin kita tuh kayak apa ya, bahagia lagi gitu. Kayak dikasih harapan lagi gitu. Maksudnya dikasih harapan tuh kayak ya mungkin lo ngerasa capek banget gitu ya. Capek, gagal, atau lo lagi ngerasain kecewa gitu. Terus tiba-tiba ada suatu kejadian yang bikin lo tuh kayak dibikin bahagia lagi gitu. Nah itu tuh yang bikin kayak hidup tuh lebih warna-warni dan seru aja sih kalau menurut gue. Dan gue gak tahu di titik mana lo saat ini atau malam hari ini ketika lo dengerin episode malam hari ini. Tapi yang jelas dimanapun lo lagi berada sekarang, gue cuma mau ngingetin lo harus tetap hidup dan ngejalanin semuanya dengan penuh keyakinan dan senyuman. Ini kedengarannya terlalu klasik atau klise gitu. Tapi gak ada kalimat yang lebih baik daripada itu. So sebesar apapun masalah lo, secapek apapun lo hari ini, seenggak bahagianya lo hari ini, ya hari besok lo harus tetap bikin bahagia. Dan hari besok juga lo harus tetap punya tujuan hidup gitu. Semangat. Gila. Ini malam minggu orang mah pada happy-happy gitu ya. Kita malah jadi kayak adu nasib gitu. Gak apa-apa lah ya. Ya siapa tahu dari adu nasib ini kita bisa berpikir jernih untuk
memperbaiki beberapa kesalahan di masa lalu dan coba untuk ngelakuin yang lebih baik lagi di kemudian harinya. Oh ya, anyway, ini pemilu baru aja beres nih kemarin. Lo pada milih siapa guys? Gue yakin pasti pilihannya bervariasi ya. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kalau lo nggak milih, wah lo bukan NKRI sih. Lo bukan teman gue. Gue lebih mengapresiasi ketika lo punya pilihan ya. Karena dengan lo tidak mengambil apa ya keputusan atau tidak memilih, itu sama aja kayak lo pengecut gitu. Nggak apa-apa lo apa ya pilih satu, pilih dua, pilih tiga gitu. 01, 02, 03 gitu. Itu hak lo gitu. Dan siapapun yang menang nanti gue cuma mau nitip setelah pilpres ini berlangsung kita balik lagi rukun, kita balik lagi damai, jangan menebar kebencian, jangan mau dipecah belah karena ya kita NKRI harga mati. Serius deh, intinya jangan sampai mau diadu domba ya guys. Semangat. Pokoknya pilpres udah beres kita adem rukun lagi. Oke? Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Anyway, thank you banget buat Indi yang udah cerita. Dan malam hari ini cerita gue bawain. Semoga dengan lo bercerita, itu lo bisa lebih lega ya. Dan ketika gue membacakan cerita dari Indi, semoga buat lo yang dengerin ada banyak hal baik yang bisa lo ambil ya pada episode malam hari ini. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudahan cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.